wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Nur Hakim dengan NPM C 10240035. Yang terhormat kepada Bapak Dani Ramdhani selaku dosen pengampu di mata kuliah perpajakan, serta teman-teman saya yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP dengan ada beberapa poin utama, yaitu kewajiban NPWP dan PKP, pembayaran pajak SSP, pelaporan pajak SPT, pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak, penerapan dan ketetapan pajak, penagihan pajak, dan sengketa pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari materi berikut ini. Baik, teman-teman, kita semua tahu bahwa pembangunan negara tidak bisa berjalan tanpa adanya sumber dana. Salah satu sumber utama penerimaan negara adalah pajak, yaitu kontribusi dari seluruh warga negara kepada pemerintah. Melalui pajak inilah pemerintah bisa membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan pelayanan publik lainnya. Namun, agar pengukuran biaya pajak bisa berjalan dengan adil dan tertib, maka diperlukan aturan yang jelas. Nah, aturan itulah yang diatur dalam KUP, Ketentuan Umum, dan Tata Cara Perpajakan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, meskipun kita tidak menerima manfaat langsung, pajak yang kita bayarkan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas publik, seperti pendidikan dan kesehatan, jalan dan transportasi, subsidi pangan dan energi, keamanan dan pertahanan negara, hingga penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan. Yang pertama ada kewajiban NPWP dan PKP. NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah identitas resmi bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap orang, pribadi maupun badan yang memenuhi syarat objektif dan subjektif diwajibkan memiliki NPWP. Sedangkan PKP pengusaha kena pajak adalah status bagi pengusaha yang peredaran brutonya sudah melebihi batas tertentu dan wajib memungut menyetor serta melaporkan PPN. Dengan memiliki NPWP dan PKP, berarti wajib pajak telah resmi terdaftar dan diakui oleh negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan perpajakan ini. Yang kedua ada pembayaran pajak atau SSP. Setelah terdaftar, wajib pajak melakukan pembayaran pajak melalui surat setoran pajak SSP. SSP merupakan bukti bahwa wajib pajak telah melakukan penyetoran pajak ke kas negara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank persepsi atau sistem online seperti e-billing. Contohnya seperti pembayaran pajak penghasilan PPH atau pajak pertambahan nilai PPN. Yang ketiga ada pelaporan pajak SPT. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus melaporkan pajak melalui surat pemberitahuan SPT. SPT berfungsi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, baik secara tahunan maupun masa. Ada dua jenis SPT. Yang pertama itu ada SPT tahunan, dilaporkan setahun sekali. Dan yang kedua ada SPT masa, dilaporkan setiap masa pajak, biasanya tiap bulan. Pelaporan dapat dilakukan secara elektronik melalui e-filing atau e-form. Yang keempat ada pembukuan atau pencatatan. Setiap wajib pajak, terutama badan usaha atau PKP, wajib melakukan pembukuan atau pencatatan. Tujuannya adalah untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Pembukuan yang baik membantu wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dengan benar serta menjadi dasar dalam pelaporan pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan usaha kecil cukup melakukan pembayaran sederhana. Yang kelima ada pemeriksaan pajak. Jika dari hasil pelaporan ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka DJP dapat melakukan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan dapat dilakukan karena pengajuan restitusi, keterlambatan atau ketidaksesuaian laporan, atau adanya data yang berbeda dengan hasil analisis DJP. Setelah pemeriksaan, DJP akan menerbitkan surat hasil pemeriksaan dan ketetapan pajak bila ditemukan kekurangan pembayaran. Yang keenam ada ketetapan dan ketetapan pajak hasil dari pemeriksaan dapat berupa surat ketetapan pajak SKP. Jenis-jenis SKP antara lain ada SKP KB kurang bayar bila pajak yang dibayar lebih kecil dari yang seharusnya. Ada SKPN atau nihil bila pajak yang dibayar sudah sesuai. Ada SKPLB lebih bayar bila pajak yang dibayar melebihi kewajiban. Wajib pajak dapat menyetujui atau tidak menyetujui ketetapan tersebut. Jika tidak setuju, wajib pajak berhak mengajukan keberatan. Yang ketujuh ada penagihan pajak apabila wajib pajak tidak melunasi pajaknya sesuai ketetapan. Maka DJP dapat melakukan penagihan pajak. Penagihan dapat dilakukan melalui surat teguran, surat paksa, penyitaan, bahkan lelang harta wajib pajak. Langkah ini dilakukan agar penerimaan negara tetap berjalan sesuai target dan aturan hukum pajak dapat ditegakkan. Lalu yang terakhir ada sengketa pajak. Apabila wajib pajak tidak disetujui dengan hasil ketetapan pajak, maka dapat mengajukan keberatan ke DJP. Jika keputusan keberatan masih belum memuaskan, wajib pajak bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Proses ini disebut fase sengketa dan penyelesaian sengketa pajak. Tahap akhirnya adalah putusan banding yang bersifat final dan mengikat sehingga setelah itu sengketa dianggap selesai. Baik, jadi kesimpulan dari pembahasan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP dapat disimpulkan bahwa KUP mengatur seluruh proses pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran NPWP, pembayaran pelaporan, pemeriksaan, hingga penyelesaian sengketa pajak. Serta setiap tahap dalam KUP memiliki peran penting untuk memastikan kepatuhan dan keadilan bagi wajib pajak. Dengan sistem KUP, pemerintah dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pajak secara tertib, transparan, dan efisien. Kepatuhan wajib pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga wujud kontribusi nyata terhadap pembangunan negara. Di sini ada penutup. Jadi secara keseluruhan gambaran KUP menunjukkan proses lengkap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dimulai dari timbulnya kewajiban pajak, pendaftaran NPWP, pembukuan, pelaporan, pemeriksaan, sampai penyelesaian sengketa di pengadilan pajak. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh wajib pajak menjalankan kewajiban secara tertib, transparan, dan adil. Demikian dengan pemaparan materi saya mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.